Bang PCR. Apa? PCR. Oh, nggih monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nggih. Ngapunten dalem badhe preso. Nggih berdiri mawon, berdiri tegak mawon nggih. Ngapunten dalem menika kan keluarga besar Nasrani. Nggih. Terus saya sampun alhamdulillah sampun mualaf. Nggih. Namanya siapa? Dalem Lilis biaya. Panggilannya apa aja panggilannya? Lilis ya. Iya. Dalem ingkang dalem tanyaaken menika apakah nama baptisan yang dibawa mulai kecil kalau sudah mualaf itu harus ganti apa tidak? Oh ya. Terus kebetulan almarhum Bapak kalau masih Nasrani. Nggih. Di Sampiko. Terus datang seharian itu kan nonton salib itu. Nggih. Ngaten Gus. Nggih. Terus terakhir dalam itu sampun mboten kagungan sederek. Ibu bapak sederek mboten wonten. Dalam sakmenika ngopeni Pak Lek ingkang gangguan jiwa. Nggih. Pak Lek niku mboten krono. Nggih. Kadang sok ngamuk terus. Kalau yang pun dalam ngantos ajri. Umpami dalam pas saat ngamuk niku dalam ngebel datang Satpol PP nopo dinas sosial nopo dalam salah. Nggih. Pak nopo mboten. Nggih. Dalam niku kan rumiyin ngaso datang perbankan. Nggih. Mereka ada sundiku, kata yang Pak Mangko sampun pensiun. Ada kan perbankan dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang riba, kadang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu-satu aja biar fokus ya. Ya ini yang lain meskipun tidak tanya ikut dengerin ya karena ini ilmu. Terus yang jelas itu Bu Lilis harus syukur ya. Syukur dikasih hidayat Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin masih mengganggu. Ya saya ulang lagi, berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang mengganggu. Misalnya Anda itu buka puasa dengan nasi kualitas beras paling rendah, minum teh ya kualitas paling rendah, minum kopi. Tapi karena sangat lapar, sangat haus, itu seneng sekali. Ya sama mungkin orang-orang yang dulu pernah tidak Islam, itu kan ibarat kalau terus itu kan nyuwun sewu menurut keyakinan Islam kan bahaya sekali. Sekedar selamat meskipun adnas salamah dengan standar paling minimal paling rendah, tetap itu luar biasa. Jangan sampai setelah kita Islam masih ngeluh, sayang bapak saya belum Islam, mbak saya belum Islam, karena ini hanya mengganggu syukur. Ya itu hanya mengganggu Itu kan ibarat kita buka puasa, sayang nasinya hanya nasi kelas rendah, sayang hanya pakai tempe tidak daging. Kalau gitu kan mengganggu syukur. Nah, jadi itu satu. Kedua soal nama itu dulu meskipun lewat baptisan itu tidak ada pengaruhnya, tidak punya akibat di status keislaman. Jadi nggak perlu diganti boleh, nggak perlu dibuang, nggak perlu diganti. Terus soal perbankan itu masyhur itu di fatwa NU, sesuatu yang remang-remang, misalnya tadi. Ada orang punya utang 1 juta, disuruh nyaur 1.100.000, tentu seperti ini sepakat itu riba. Tapi kalau sistem itu beda dengan personal, Memang kita tidak boleh bilang langsung halal karena bisa saja lebih dekat ke definisi riba. Tapi ya jangan langsung bilang haram, jangan-jangan tadi seperti kata beliau memang itu kebutuhan. Kebutuhan gini. Sekarang investor itu bisa nggak utang tanggane 1 miliar untuk investasi? Tidak bisa kan, yang menyediakan itu kan pasti utang tonggo kan paling weteng loro untuk obat. Utang modal itu kan. Nah tidak apa-apa, hukum nggak
nggak jelas itu nggak apa-apa. Kalau nggak harus nggak jelas ya sebaiknya nggak jelas. Makanya di Nabi itu ngendikan halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi selalu ada antara halal dan haram. Itu jadi kalau yang makanya dulu Mbah Maimun itu sering bilang, tapi tidak kritik ya Bu Lilis, sering bilang usahakan sama-sama urusan dengan bank itu bank pemerintah atau bank negara. Karena itu kalau misalnya ini salah dan memang misalnya benar-benar riba, sak keliru-keliru negara itu untuk pakai sarana umum. Bayangkan keliru sekalipun, bayangkan keliru, apalagi kalau tidak keliru. Tapi saya ulang lagi, bukan berarti terus menafikan yang swasta, bukan. Tapi ini cerita kalau ada pilihan. Misalnya gini, haji lewat negara sama swasta, sak keliru-keliru negara karena negara. Misalnya gini contoh gampang. Kemenak atau haji atau di lembaga-lembaga sosial negara, Kemensos atau BUMN, tentu salah itu banyak sebagai manusia. Tapi sekeliru-kelirunya negara, ada PLN, ada jalan, ada jembatan. Yang kembali ke rakyat itu jumlahnya tetap apa? Besar. Misalnya Kemenak ya pasti ada salahnya, namanya manusia. Tapi ada kantor KUA, ada sarana prasarana, ada penyuluhan, ada gedung apa? Haji di mana-mana ada. Sehingga swasta ya baik menopang pemerintah, tapi kalau sama-sama milih itu yang mendekati darurat Bu Lilis memang sistem apa? Negara. Artinya sesuatu yang dengan tanda kutip awalnya nggak boleh untuk menjadi boleh kan nunggu status darurat. Dan yang sering darurat adalah keputusan apa? Pemerintah. Misalnya menetapkan Syawal, secara ilmiah orang Indonesia tuh banyak yang mandiri bisa falak, banyak. Tapi kan subjektivitasnya tinggi. Makanya kemarin yang Kemis saja ada, bukan sekedar yang Jumat, yang Kemis saja ada. Iya kan? Nah, ikut pemerintah itu menjadi lebih baik, tapi tidak harus juga di bab Syawal. Pemerintah sendiri kan membolehkan beda. Pemerintah sendiri membolehkan apa? Beda. Ya jadi boleh kalau masalah perbankan itu sudah didiskusikan. Tentu ada kadar lebih yang pengganti administrasi sebagai pekerja. Ada lebih yang karena memang mendekati definisi riba. Itu kan kita tidak pernah tahu. Lebih itu kan ada lebih yang karena memang krus nilai uang. Kan macam-macam. Nah, menurut saya hal yang kita tidak harus tahu persis, nggak apa-apa kita bilang, karena Nabi ketika ada halal jelas, ya ada haram jelas, tapi di tengah-tengah itu tidak jelas. Kayak jenengan jadi istri itu tanya sama suami kamu, istri baik apa enggak? Mesti suami kamu kalau pas tidak ada kamu bilang jelek, pas ada kamu bilang apa? Yang benar itu menurut saya itu tidak baik ya tidak jelek. Kalau dibilang jelek, nyatanya anaknya banyak, berarti kan telepon. Ya kan baik kan, bisa kumpul anaknya banyak. Dibilang baik, ternyata suami kamu tambah hari tambah elek, tambah trauma, tambah dan dekati musibah lah. Jadi sesuatu itu yang tidak jelas itu nggak apa-apa kita bilang nggak halal haram, jangan bilang wah berarti ini nggak tegas. Nggak bisa seperti itu. Ada hal-hal yang memang nggak perlu kita. Misalnya ibu-ibu gini secara fikih, gimana hukumnya ibu-ibu muslimat yang masih cantik datang ke pengajian? Sama lihat di kitab fikih itu diharamkan selagi mungkin bisa tanya sama suaminya atau kiai setempat yang nggak perlu keluar ke arisalah. Tapi misalnya itu dipraktekkan, mana ada? Wong itu ngaji mbek tanggane ora seneng, mergo ora iso kluyuran. Aku yakin, enggak sama jawab ya. Ngaji di sini sama datang ke Rembang seneng mana? Seneng ke Rembang karena keluyuran. Ternyata apa? Wisata religi itu ada wali orang Tuban, kan ada walinya Sunan Bonang. Tapi ya seneng saja kalau ziarah ke Syarif Hidayatullah, kan ada keluyurane. Kalau dia seneng wali kan cukup wali tetangganya kan bisa. Tapi kurang asik. Tapi yang Cirebon nanti ke Tuban. Jadi untuk bertanya hal-hal kecil sebenarnya bisa, kiai tonggone sampean itu bisa. Tapi kan nggak keren orang yang pondok internasional Ar-Risalah.
Jadi ya itu manusia, apa itu nama? Penjelasannya itu baik apa enggak? Ya sudah, enggak usah dijelaskan. Nggih ngoten Bu Lilis nggih. Ya semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-temanku? Bagaimana pendapat kalian semua tentang ibu-ibu ini ya, ibu-ibu Nasrani ya, apa mualaf ya, yang tanya langsung kepada guru besar gitu, yaitu Kiai Haji Gus Bahauddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan Gus Bah. Silahkan tinggalkan komentar di bawah agar kita semua tahu, agar kita semua bisa melihat, agar kita semua bisa memahami satu dengan yang lain dengan diskusi di komentar di bawah. Oke ya saudara-saudaraku, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah subscribe, dan tetap saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang belum subscribe. Tapi ya saya ingatkan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberi inspirasi atau memberi hikmah tersendiri untuk kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin hati itu bertanya-tanya begini, sebenarnya ini sudah mau kiamat atau gimana? Kenapa orang itu selalu aneh? Kayak tingkah lakunya aneh, yang seharusnya kita itu berjalan ke depan, tapi dia jalannya mundur. Nah, kayak apa ya? Kayak undur-undur. Teman-teman tahu undur-undur nggak? Undur-undur kecil, biasanya di tanah itu yang berdebu, ya kan? Dia kan mundur, kan? Seperti itulah. Terus ada lagi orang itu seorang berjubah, tapi bukan orang Islam. Itu yang akan terjadi di tahun 2006. Nah, pada saat itu teman-teman ya, orang yang kaya pun tidak peduli dengan kekayaannya. Apalagi yang miskin. Yang kaya saja dia sudah tidak peduli dengan kekayaannya. Matahari tidak akan pernah terbit. Tidak nampak sedikit pun cahaya, tidak ada. Jadi orang itu selalu menyalakan lampu listrik yang punya listrik. Itu pun kalau listriknya masih ada. Bahkan ini kan katanya ada pemadaman 7 hari 7 malam, teman-teman. Tidak ada listrik. Jadi ada, teman. Ini bukan karena ulah manusia, tapi ini faktor alam. Karena planet ya, planet yang pertama, planet itu yang menghalangi kita dari sinar matahari itu, teman-teman. Itu sudah retak. Dia kalau sampai pecah, bumi ini, planet yang kita tempatin ini, teman, kena satu butiran serpihan dari planet yang hanguslah kita. Mau kemana kita? Mau tinggal di mana? Nah, ini hanya ada satu solusi. Hanya ada satu solusi yang bisa menyelamatkan dunia kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang Islam. Nah, setelah bercerita panjang lebar ya teman-teman ya, yang apa itu, yang narasumber kita tadi, yang sedang menyampaikan kepada saya, solusinya gimana bang, kayak itu. Terus kalau saya mah solusi saya ini belum ada solusi katanya. Coba sama tanya sama Mbak Marmi, kan namanya Mbak Marmi tadi, Pramali tadi. Saya tanya bagaimana Mbak Marmi solusinya agar bumi kita itu selamat, agar bumi itu apa ya, umat manusia itu terselamatkan kayak gitu kan. Karena pada saat itu katanya teman-temannya, setelah banyak debu-debu meteor yang jatuh dari angkasa ya, itu setelah menghantam planet kita ini, yang tidak kuat daya tubuhnya hanya manusia. Dan bagi binatang-binatang seperti harimau, kelelawar, lalat, nyamuk, kuda, dan banyak lagi binatang-binatang buas lain, itu kuat teman-teman. Daya tubuhnya tahan. Karena mungkin ada oksigennya beda kan, antara oksigen manusia dengan binatang kan beda. Nah, setelah saya tanya teman-temannya, solusinya bagaimana bang, Mbak, agar manusia itu selamat, agar bumi kita itu terselamatkan, saya gitu. Orangnya itu bilang gini bang, kalau mau selamat, katanya Mbak Marmi itu,
Coba sampean itu ketika kaget mendengar benda yang jatuh dari langit jatuh ke bumi kita, nah, Anda langsung bangun katanya. Ambil wudhu tadi itu, bukan. Lalu saya cari pertolongan saya dengan bukan juga katanya. Dia sambil marah, bukan juga. Namanya orang lagi mungkin ya ilmu spiritualnya sudah merasuk ke otaknya, dan dia kan pernah ke Solo. Lalu bagaimana Mbak solusinya gitu? Begini, dengarkan baik-baik ya. Ketika Anda mendengar suara benda yang jatuh dari angkasa, suaranya emang gitu tadi, cuma kan tadi kan bukan di studio di belakang saya. Anda langsung bangun, bukan uduk, bukan ngaji, bukan mencari pertolongan katanya. Kamu duduk, kalau ada kopi siapkan kopi kan. Nah, kebetulan saya praktekkan ya, ini ada kopi. Nah, lalu gimana Mbak? Coba minum dulu sedikit kan. Saya praktekkan teman-teman ya, saya gambarkan. Setelah itu ambil nafas dalam-dalam katanya. Saya itu disuruh ngambil nafas dalam-dalam. Jadi saya praktekkan teman, saya lepaskan. Lalu tiba-tiba saya disuruh bersyukur teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata ini hanyalah mimpi katanya. Ternyata yang diceritakan mbaknya tadi itu membayangkan ketika kita bermimpi bumi seakan-akan mau kiamat, ya. Lalu teman-teman dalam mimpinya mendengar benda yang jatuh dari angkasa, langsung bangun, kaget kan? Nah, setelah bangun kita kan belum sadar, masih kolek, kelengah gitu kan. Lalu kita tuh disuruh minum kopi, ambil nafas dalam-dalam, dan harus bersyukur, alhamdulillah ini hanya sebuah mimpi gitu. Jadi yang saya ceritakan tadi itu teman-teman, kejadiannya seperti ini. Saya itu pernah menonton channel YouTube di beberapa platform YouTube seperti Narasi Ramalan ya, seperti Berita Ramalan. Mungkin itu setelah saya menonton itu kan, ke bawah ilustrasi itu ke bawah di saat saya tidur. Makanya saya mimpi kalau dunia itu mau kiamat. Ceritanya seperti itu. Nah dalam mimpi saya itu saya bertemu sama Mbak Marmi itu yang tukang ramal itu, gitu loh man, ceritanya seperti itu. Makanya kalau kaget teman-teman ya, kalau mendengar apa dalam mimpinya kaget, langsung bangun, minum kopi, langsung bersyukur, alhamdulillahnya hanya sekedar sebuah mimpi. Nah yang saya ceritakan dari tadi teman, kalau saya menceritakan mimpinya dulu teman-teman nggak mungkin mendengar saya. Misalkan saya bermimpi teman-teman, bermimpi tentang ramalan, bermimpi tentang mau kiamat, teman-teman pasti paling buka hanya 1 detik kabur dah. Nah kalau begini kan seru teman-teman ya. Jadi inilah yang ada di YouTube di kanal YouTube apa saja ya kan. Jadi itu hanyalah sebuah mimpi. Jadi teman-teman tidak usah takut, berbanyak bersyukur kan. Sampai jumpa lagi teman-teman, hanya di konten berikutnya, hanya di Berita Ramalan dan Narasi Ramalan. Oke, sampai jumpa.